Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada malam hari ini. Meskipun di dalam menghadapi pandemi COVID-19, namun kami anak muda-mudimu, Pauk Sorowako, masih tetap semangat untuk beribadah. Karenanya ya Tuhan, saat ini kami mau membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua, berkati anak muda-mudimu dimanapun kami berada. Tuhan satukan hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca boleh kami pahami dengan baik dan boleh menjadi pedoman bagi kami untuk melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Bapa, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini telah saya siapkan dari kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Mari teman-teman pemuda kita membaca kitab ini secara bersama-sama. Firman Tuhan mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan, yang berbahagia adalah setiap orang yang senantiasa membaca serta merenungkan firman-Nya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Ya, dari bacaan kita pada saat ini, dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7, saya menyimpulkan sebuah tema, yaitu doa bagi sesama. Doa bagi sesama. Nah, teman-teman, untuk mengawali khotbah saya pada malam hari ini, saya mau bertanya kepada teman-teman, berapa kalikah teman-teman berdoa dalam sehari? Ya, mungkin ada teman-teman yang berdoa dalam sehari itu minimal 3 kali ya. Bangun, sarapan, makan siang, dan makan di malam hari. Dan bahkan mungkin ada teman-teman yang berdoa 5 kali sehari. Dan bahkan mungkin lebih dari itu. Ya. Nah,
kita sebagai orang Kristen tidak dibatasi untuk berdoa. Kita sebagai orang yang percaya, kita berdoa dalam sehari, dimanapun dan kapanpun kita bisa berdoa tanpa dibatasi. Mungkin kita sedang di jalan, kita bisa berdoa. Mungkin kita sedang baring-baring, kita bisa berdoa. Intinya di sini bahwa kita tidak dibatasi untuk berdoa. Nah, apa yang teman-teman pahami tentang doa? Ya, saya pernah membaca sebuah buku. Di situ ada pendapat Martin Luther yang mengatakan bahwa menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa bernafas. Jadi bisa disimpulkan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Berarti doa itu, di dalam doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan merupakan sebuah cara mengkomunikasikan dengan Tuhan tentang apa yang menjadi pergumulan kita atau apa yang kita hadapi yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya seperti pada saat ini kita sedang dilanda oleh penyakit atau ada penyakit yang sedang mewabah pada saat ini, yaitu COVID-19. Saat ini dunia sedang ditakutkan oleh penyakit tersebut. Nah, sebagai orang percaya apa yang harusnya kita lakukan? Ya, kita satu-satunya cara adalah kita harus banyak-banyak berdoa. Kita menyampaikan pergumulan dunia ini kepada Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan semua pergumulan dunia ini kepada Tuhan melalui doa. Nah, tahukah teman-teman bahwa di dalam doa ada 3 hal yang mendasari? Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah iman. Iman sama dengan keyakinan. Keyakinan di dalam nama Yesus. Kita meyakini bahwa ketika kita berdoa kepada Bapa di sorga, kita berdoa, kita menyampaikannya melalui Yesus. Kemudian, yang kedua, ada pengakuan. Kita betul-betul mengakui bahwa Tuhan Yesus itu ada. Meskipun kita tidak melihat secara mata penglihatan kita, secara fisik, secara langsung kita melihat, tetapi kita tetap meyakini bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Mata hati saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Karenanya saya berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, pengharapan. Nah, yang mendasari doa kita itu adalah pengharapan. Sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan mengabulkan doa saya. Saya berdoa saat ini, entah kapan Tuhan akan mengabulkan. Intinya saat ini saya meyakini, saya berharap bahwa Tuhan akan mengabulkan doa saya. Nah, rekan-rekan pemuda yang sama-sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca bersama-sama saat ini, yaitu dari 1 Timotius 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, itu merupakan nasihat Rasul Paulus yang diberikan kepada Timotius tentang doa. Nah, coba kita lihat di ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Di situ jelas diceritakan bahwa Rasul Paulus itu mendorong Timotius menggerakkan jemaat untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Nah, semua itu dipanjatkan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk semua orang dan para pemimpin. Ya, katanya alasannya bahwa agar jemaat di Efesus dapat hidup tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Nah, dengan mendoakan, umat Allah sesungguhnya sedang mewujudkan kepedulian dan kesaksian yang baik. Itu jelas dalam bacaan kita ya. Nah, dalam ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang keenam menjelaskan tentang
doa-doa yang kita panjatkan berisi tentang Allah yang rindu untuk menyelamatkan manusia berdosa melalui karya Kristus Yesus sehingga dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang yang belum mengenal Allah. Nah, kemudian dalam ayatnya yang ke-7, Paulus menegaskan bahwa untuk alasan yang sama itulah ia ditetapkan sebagai pemberita Rasul Allah. Itu jelas dalam bacaan kita ya. Nah, artinya ketika kita berdoa bagi orang lain, doa-doa kita itu dipanjatkan kepada Allah. Dan itu akan dapat menjadi kesaksian dan pemberitaan keselamatan dan kasih Allah kepada semua orang. Nah, teman-teman, rekan-rekan pemuda yang sama-sama dikasihi Tuhan, jika kita memahami pentingnya doa dari sudut pandang dalam bacaan kita pada saat ini, maka marilah, percayalah bahwa kehidupan doa teman-teman dan saya tidak akan pernah membosankan lagi. Sebab kita tahu seberapa besar dampaknya bagi orang lain. Atau dengan kata lain bahwa doa adalah komunikasi pribadi kepada Tuhan yang berdampak sosial. Untuk memahami hal ini, kita bisa menggunakan filosofi jari dalam berdoa. Filosofi jari tangan ya. Nah, mari teman-teman perhatikan jari tangan kita masing-masing. Coba lihat di antara 5 jari kita ini, yang mana jari yang paling pendek. Nah, jari yang paling pendek adalah jari jempol. Jari jempol. Nah, jari jempol ini menandakan orang yang paling dekat dengan kita. Coba teman-teman lipat kedua tangan kita saat berdoa kan begini. Terus kita lihat jari yang jempol kita itu adalah jari yang paling dekat dengan kita. Nah, itu menandakan bahwa kita harus mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita. Baik itu orang tua kita, saudara kita, pacar, ataupun sahabat kita. Kemudian, yang kedua, jari telunjuk. Nah, jari telunjuk ini seringkali kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu ya, untuk menunjukkan arah. Nah, jari telunjuk ini menandakan bahwa kita juga harus mendoakan mereka yang mengajar, termasuk pendeta, majelis, guru, dan bahkan kita juga mendoakan dokter, dosen, dan para pelayan-pelayan lainnya. Kita mendoakan mereka supaya mereka mendapat hikmat untuk menunjukkan arah yang tepat bagi mereka yang membutuhkan jasa mereka. Kemudian yang ketiga, jari yang ketiga adalah jari tengah. Nah, jari tengah ini adalah jari yang paling tinggi di antara 5 jari kita. Nah, ini menandakan bahwa kita juga harus mendoakan para pemimpin, mulai dari presiden, mulai dari pemerintah beserta jajarannya, dan semua pemimpin-pemimpin, mungkin pemimpin di perusahaan di mana kita bekerja, dan siapapun itu yang menjadi pemimpin kita, kita harus mendoakan mereka supaya mereka dapat mereka senantiasa memimpin sesuai dengan jalan Tuhan. Kemudian yang keempat, jari manis. Nah, jari manis ini adalah jari yang paling lemah di antara 5 jari kita. Coba lihat, saya menundukkan jari kelingking, dia mengikut. Saya menundukkan jari tengah, dia juga mengikut. Nah, jari ini menandakan orang yang lemah. Nah, karena itu kita juga harus mendoakan orang yang lemah. Mari kita mendoakan mereka, saudara-saudara kita yang lemah. Mungkin yang saat ini sedang terkena musibah, sakit penyakit, dan terlebih khusus kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah
eh, dalam tanda kutip positif corona. Kita mendoakan mereka semoga mereka boleh sembuh dari penyakit itu, dan kita doakan juga para medis yang merawat mereka biarlah kiranya mereka senantiasa terlindungi dari penyakit itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah jari kelingking. Nah, jari kelingking ini adalah jari yang paling kecil di antara 5 jari kita. Nah, jari ini menandakan sikap kita yang seharusnya rendah hati saat berhubungan dengan Tuhan dan sesama. Jadi jangan lupa berdoa bagi diri sendiri. Kita berdoa bagi diri sendiri agar kita memiliki buah roh dan kita dapat meneladani kehidupan Yesus. Nah, teman-teman, rekan-rekan pemuda yang sama-sama dikasihi oleh Yesus Kristus, dari kelima filosofi jari tangan kita ini, kita dapat mengetahui betapa pentingnya berdoa untuk orang lain dan bagi diri sendiri. Nah, karena itu mulai hari ini, mari kita meluangkan waktu kita secara khusus untuk mendoakan orang lain. Dan yakinlah dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan itu akan senantiasa ada melindungi kita dan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Tuhan pasti akan mendengar seruan doa anak-anaknya yang percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Meskipun kami terpisah jauh karena jarak, tetapi kami yakin dan percaya bahwa pada saat ini hati kami bersatu untuk beribadah kepada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.